Salam Bapak Ibu, Jemaat AFJ Padang yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin percaya kita tetap semangat dalam Tuhan. Dan sekalipun kita tidak bertatap muka, biasanya hari Minggu kita datang ke gereja, kita saling sapa, berinteraksi satu sama yang lain. Tapi kali ini kita harus tetap di rumah aja. Physical distancing, anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Bapak Ibu, melalui YouTube channel ini saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita untuk tetap masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita akan menantikan janji Tuhan yang begitu besar, berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan bagi setiap kami. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau pimpinlah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau bukalah hati dan pikiran kami agar kami sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya hadirat-Mu ada di mana saja, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, atas berkat-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita katakan sama-sama. Siapakah Allah yang seperti-Mu, ajaib perbuatan-Mu, tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihak-Mu. Siapakah Allah yang seperti-Mu, ajaib perbuatan-Mu, tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihak-Mu. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Gunung tunduk mendengar suara-Mu, gunung tunduk mendengar suara-Mu, samudra bergelora, segala bangsa sujud di kaki-Mu, semua lidah kan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian
Mari kita sembah Dia. Shalom jemaat Tuhan yang kami kasihi. Haleluya. Tuhan kita baik untuk kita semua. Di mana kita boleh minggu yang lalu adalah hari yang bersejarah bagi semua umat manusia. Di mana kita boleh memperingati akan kematian Yesus. Dan kita juga boleh merayakan akan kebangkitannya. Luar biasa. Saya percaya kita sebagai orang-orang percaya boleh mengalami akan kuasa kematiannya dan kuasa kebangkitannya. Ya, pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita hari Minggu ini
Karena itu mari kita boleh berdoa dulu bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan berikan, di mana kembali kami boleh ibadah di rumah kami masing-masing secara online. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi setiap kami, di mana kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami, boleh beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau yang memberkati Tuhan untuk hari Minggu ini, di mana kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap jemaat Tuhan yang percaya, katakan amin bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita akan pegang Alkitab kita di tangan kanan kita, atau e-Bible. Kita akan nyatakan deklarasi greater blessing kita bersama-sama. Siap saudaraku? Oke, 3, 2, 1. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Greater blessing. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Hari ini kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana saya akan menyampaikan khotbah saya yang berbicara mengenai connecting dengan subtemanya, yaitu serve all, di mana kita melayani semua. Yaitu kita boleh melihat kebenaran firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Saya akan bacakan yaitu di ayat yang ke-26 dari kitab Yakobus pasal yang pertama. Demikian firman Tuhan. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ayat 27, perhatikan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita melayani semua orang tanpa kita membeda-bedakan atau memilih-milih antara yang kaya dan yang miskin, saudaraku. Karena Tuhan juga Dia datang ke dunia ini untuk tujuannya yaitu melayani, bukan untuk dilayani. Bahkan Dia melayani semua orang. Bahkan Dia memberikan nyawanya. Dia mati bagi setiap kita, saudaraku. Karena itu tujuan hidup kita bukanlah semata-mata untuk sukses saja dalam tanda petik. Ya, sukses untuk diri kita sendiri. Tapi Tuhan ingin yaitu bukan cuma sukses, tapi service, yaitu melayani, saudaraku. Kalau kita melayani, yaitu kita melayani orang lain. Ya, karena itu Tuhan ingin agar hidup kita ini yaitu untuk melayani Tuhan. Setiap orang Kristen adalah seorang pelayan Tuhan. Ya, Alkitab menulis ada 58 frase yang menekankan kita ini saling melayani, ya, saling mengasihi dan saling membangun, bahkan saling menasehati, saling membantu dan saling mendorong, saudaraku. Menjadi seorang pengikut Kristus bagi Yakobus adalah suatu perubahan dari dalam keluar, saudaraku. Inside out. Jadi ini yang harus kita alami dalam setiap kehidupan kita, di mana hidup kita harus mengalami perubahan dari dalam keluar, bukan dari luar dulu baru ke dalam, saudaraku. Jangan kita balikkan, saudaraku. Kita boleh mengalami akan hidup yang diubahkan oleh Tuhan, hati kita diubahkan terlebih dulu. Baru nanti tingkah laku kita, perbuatan kita diubahkan. Karakter kita juga boleh diubahkan, saudaraku. Puji nama Tuhan. Saya mengucap syukur kalau kita boleh melihat
Bagaimana Tuhan ingin senantiasa agar hidup kita ini boleh peduli untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan juga peduli. Ini poin yang pertama. God cares, saudaraku. Tuhan peduli untuk kita, untuk saya, untuk saudara, untuk semua orang. Ya, bahkan Tuhan juga peduli untuk setiap orang-orang yang yatim, janda-janda yang mengalami kesusahan, saudaraku. Kalau kita bisa melihat di sini, yaitu janda dan yatim itu mewakili atau menggambarkan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk hidup dengan kekuatan mereka sendiri. Yaitu orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang termarginalkan dan sangat mudah tersingkir, saudaraku. Nah, kita bisa melihat di sini. Berarti ya dari bahasa aslinya kita bisa melihat di sini yaitu episkeptomai. Episkeptomai ini artinya to look out atau visit, yaitu mengunjungi, artinya yaitu untuk bisa melihat dan memberikan pertolongan, bahkan menjaga atau memelihara. Di dalam Keluaran pasal ke-22 ayat 22, firman Tuhan berkata demikian, seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Dan dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 17, firman Tuhan berkata, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai, saudaraku. Jadi perhatikan dengan baik-baik, di mana Tuhan juga mengingatkan kita agar kita memperhatikan untuk janda-janda yang teraniaya, janda-janda yang susah, dan juga anak-anak yatim, saudaraku. Ya, saya percaya orang-orang miskin selalu ada di sekitar kita. Dan kemiskinan itu tidak bisa diberantas sepenuhnya dari dunia ini. Data statistik menyatakan 8% dari populasi dunia hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Jadi sekitar 600 juta orang, saudaraku, luar biasa. Ya, bahkan dikatakan juga 1 miliar anak-anak hidup dalam kemiskinan. Dan 22.000 anak-anak meninggal setiap hari akibat kemiskinan. Wow, luar biasa, saudaraku. Penduduk miskin di Indonesia saat ini berjumlah 25 juta, saudaraku. Jadi kita melihat hal ini sebagai angka total statistik, ya, di mana angka-angka ini adalah jiwa-jiwa yang dikasih oleh Tuhan, saudaraku. Jadi kalau Tuhan peduli untuk kita, if God cares for us, how about you? Ya, do you care for others? If you don't care for others, who is going to care for them? Ya, kalau kita tidak peduli kepada mereka, siapa yang akan peduli untuk mereka, saudaraku? Karena itu saya ajak untuk kita, mari kita peduli satu sama lain. Mari kita peduli untuk orang-orang yang fatherless, orang-orang yang yatim, anak-anak yatim. Kita peduli untuk widows, yaitu janda-janda yang berkesusahan. Ya, saya berdoa melalui pelayanan kita, yaitu IFJ Peduli COVID-19 ini, kita bisa melakukan banyak hal, ya, dari hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang berkesusahan, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak bisa makan, saudaraku, ya, yang membutuhkan pertolongan. Ya, kita bisa ulurkan tangan kita. Kita bisa melakukan bagian kita, saudaraku. Dan saya percaya Tuhan senang untuk setiap apa yang kita bisa kerjakan dengan sederhana mungkin yang kita bisa lakukan. Bahkan kalau kita bisa melihat di dalam firman Tuhan, Matius 25 ayat 35 dikatakan demikian. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum, saudaraku. Bagaimana, saudaraku, pada waktu kita bisa memberikan orang-orang yang membutuhkan makanan, baik itu berupa sembako atau mungkin sebungkus nasi, saudaraku, untuk mereka kita bisa berikan dengan tulus hati, saudaraku. Dan saya percaya ini bisa memberkati untuk orang-orang yang membutuhkan, saudaraku. Puji nama Tuhan. Itu poin yang pertama, saudaraku. Poin yang kedua, bagaimana belas kasihan itu menguntungkan kita, saudaraku. Ya, jadi kita bisa melihat di sini bahwa Yakobus berkata, bila kita menolong para janda dan yatim, maka kita akan menerima manfaatnya juga.
Ya, bagaimana kita bisa menolong orang-orang yang lemah dengan memberi dampak yang positif bagi kehidupan mereka? Yang pertama yaitu Tuhan memulihkan hidup kita. Tuhan memulihkan setiap kehidupan kita. Amsal pasal yang ke-19 ayat 17 dikatakan, setiap orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Amin, saudaraku. Jadi kalau kita menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, saudaraku, kita ini memiutangi Tuhan. Tuhan berhutang kepada kita. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Pasti Tuhan akan membalas setiap apa yang kita lakukan dengan tulus hati. Tuhan akan memberkati kita, saudaraku. Ketika kita berbelas kasihan pada orang lain, Tuhan memulihkan kita. Tuhan bahkan mengembalikan pada hidup kita mungkin dalam bentuk berkat-berkat yang lain. Bisa kesehatan, bisa umur panjang, anak-anak kita yang bahagia dalam pelindungan Tuhan, untuk setiap usaha pekerjaan kita, keluarga kita yang bahagia. Banyak hal yang Tuhan bisa berkati dalam setiap kehidupan kita. Perhatikan, penelitian menunjukkan bahwa belas kasihan itu menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kesehatan. Jadi berbelas kasihan itu memulihkan kita. Belas kasihan adalah merasakan yaitu kesusahan orang lain, melebihi rasa sakit Anda sendiri. Ya, kesedihan dan luka kita disembuhkan hanya ketika kita menyentuh mereka dengan belas kasihan daripada Tuhan, saudaraku. Ini poin yang pertama tadi yang saya sampaikan, yaitu 2A-nya Tuhan memulihkan hidup kita, dan 2B-nya itu dikatakan di sini bahwa kita memuliakan Allah dengan kita berbelas kasihan ini. Kita memuliakan Allah. Dalam Amsal pasal 14 ayat 31 dikatakan, setiap orang yang menindas orang yang lemah, yaitu menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia, memuliakan Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Jadi Tuhan ingin agar kita senantiasa juga dalam apa yang kita lakukan dengan belas kasihan kita kepada orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak mampu, saudaraku, itu memuliakan nama Tuhan. Dan 2C-nya yaitu kalau suatu keuntungan bagi kita kalau kita boleh berbelas kasihan kepada orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang lemah, orang-orang yaitu yatim, orang-orang janda, saudaraku, yang teraniaya, yaitu poin yang 2C-nya, kita berbahagia. Amin, saudaraku. Saya percaya setiap kita ingin bahagia, dan kuncinya salah satunya dikatakan untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Dalam Amsal pasal 14 ayat 21 dikatakan demikian, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Berbelas kasihan juga meningkatkan kebahagiaan, ya, karena seseorang memiliki hati dan tujuan dalam hidupnya lebih dari sekedar memuaskan diri sendiri, saudaraku. Ya, bahkan kita bisa melihat Yesus sendiri berkata dalam firman Tuhan, dikatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini sesuatu pernyataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Jadi ada sesuatu tingkat kebahagiaan yang lebih lagi kalau kita boleh memberi atau memberkati orang lain daripada sekedar menerima. Kalau kita menerima memang kita berbahagia, tapi kalau kita memberi dan memberkati orang lain, menolong orang lain yang lemah, saudaraku, itu dikatakan lebih berbahagia. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur untuk ini semua, saudaraku. Bahkan suatu penelitian juga menyatakan bahwa sebenarnya manusia itu dibangun dalam perasaan belas kasihan atau kepedulian dan bukan mementingkan diri sendiri. Manusia memiliki insting untuk berbelas kasihan. Belas kasihan itu di sini bukan hanya merasakan yaitu penderitaan orang lain, tapi juga berusaha melakukan sesuatu ya untuk mengurangi penderitaan orang lain, saudaraku. Jadi berbelas kasihan sangat menguntungkan kesehatan fisik dan mental kita dan kesejahteraan kita secara umum, saudaraku. Luar biasa. Kita mengucap syukur untuk itu semua, saudaraku. Ya,
suatu kesaksian juga di sini dikatakan seseorang yang bernama Jordan Graveman dari National Institute of Health meneliti ya melalui brain imaging, saudaraku. Dikatakan bahwa ketika kita merasakan sesuatu yang menyenangkan, ya contohnya mendapat uang, kalau kita dapat uang, atau kita makan makanan yang enak, kita pergi jalan-jalan dan lain-lain, ya bagian otak tertentu kita menjadi aktif. Ternyata dikatakan bagian otak yang sama juga merasakan kenyamanan ketika kita memberi bagi orang lain. Luar biasa, saudaraku. Jadi orang yang berbelas kasihan juga merasakan bahagia karena ia terkoneksi dengan orang lain. Ya, dalam suatu studi juga menyatakan bahwa orang yang terkoneksi secara sosial dengan orang lain lebih panjang umurnya. Bahkan sistem imun tubuhnya lebih kuat dikatakan. Bahkan untuk menangkal segala macam penyakit. Ya, lebih rendah juga tingkat kekhawatirannya dan depresinya. Ya, satu quote yang dikatakan demikian, Anda belum hidup hari ini sampai Anda melakukan sesuatu untuk seseorang yang tidak pernah bisa, yaitu membalas Anda. Amin, saudaraku. Karena itu lakukanlah pada hari ini sesuatu untuk seseorang yang tidak bisa membalas, yaitu untuk setiap budi baik saudara. Karena itu yang saya lakukan untuk Tuhan, saudaraku. Yang terakhir, poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan, small things matter. Hal yang kecil itu yaitu penting, saudaraku. Ya, bernilai, ya, menolong orang atau menunjukkan kebaikan dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Anda bisa lakukan hal-hal sederhana sesuai dengan kemampuan Anda untuk menunjukkan belas kasihan Allah pada orang-orang yang membutuhkan. Ya, tidak ada tindakan kebaikan yang sia-sia sekecil apapun. Amin, saudaraku. Karena itu mulai hari ini lakukan kebaikan, ya, dari yang kecil apapun juga terhadap seseorang yang tidak bisa membalas untuk setiap budi baik saudara. Kita dipanggil untuk melayani semua orang, terutama mereka yang lemah dan tak berdaya. Apa yang dapat Anda lakukan minggu ini untuk bisa membantu seseorang yang membutuhkan bantuan Anda? Puji nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana kami boleh belajar, ya Tuhan Yesus, mengenai serve all, untuk melayani semua. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami pada hari ini, di mana kami juga Tuhan Yesus boleh melayani, memberikan bantuan, mengulurkan tangan kami untuk orang-orang, yaitu anak yatim piatu, untuk janda-janda miskin, ya Bapa, untuk orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang mengalami kesulitan, kesusahan dalam hidup mereka, orang-orang yang lemah, ya Tuhan. Karena itu pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa Engkau memberkati jemaat berlimpah-limpah pada hari ini. Berkat-Mu dicurahkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Mari jemaat Tuhan angkat tangan-Mu menerima berkat Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa Tuhan Kau memberkati jemaat berlimpah-limpah pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus, firman-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau meteraikan, ukirkan dalam hati mereka, agar firman-Mu ini menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang senantiasa menyari engkau dengan wajah yang kudus dan memberikan engkau damai sejahtera. Keluargamu akan diberkati Tuhan. Seisi rumahmu akan diberkati Tuhan. Tuhan akan pakai hidupmu untuk menjadi berkat. Engkau akan selalu naik dan tidak turun. Tuhan yang senantiasa melindungi, memagari setiap kehidupanmu, setiap keluargamu. Damai, sejahtera, sukacita, dan kasih daripada Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah dalam hidupmu. Pada hari ini dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita percaya, katakan amin bersama-sama. Amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Amin.
Saya yakin dan percaya kita semuanya diberkati oleh firman Tuhan yang barusan disampaikan oleh hambanya. Bapak Ibu, beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan kepada kita semuanya, bahwa minggu depan tanggal 26 April 2020 kita tetap mengadakan ibadah online service di YouTube channel IFJF Padang. Pukul 10.00 nanti maka tetap diadakan online service khusus IFJF Kids. Diharapkan setiap orang tua agar menuntun setiap anak-anaknya untuk menyaksikan YouTube channel IFJF Kids. Bapak Ibu, kita juga tetap mengadakan ibadah doa malam setiap Selasa pukul 19.00. Oleh sebab itu, dapatkan ID Zoom-nya yang akan dikirimkan oleh sekretariat di WA Group masing-masing. Nah, Bapak Ibu, kita juga tidak lupa bahwa berkat Tuhan selalu besar dalam kehidupan kita dan Tuhan memberkati kita sepanjang minggu ini. Oleh sebab kita juga tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Mari kita bersama-sama untuk memberikan yang terbaik melalui nomor rekening yang disediakan oleh sekretariat, atau Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu LC atau Saudari Yolanda dan infokan kepada hambanya Pastor Daud. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.